Karena kau hanya menuntut hakmu hingga lupa akan kewajibanmu. Sebenarnya pengakuan dan kewajiban yang kau perjuangkan selama ini hanya untuk dirimu sendiri. Karena Hangen dewa, hangen nerkang jonggo, hang lepas pusoko, lepas, 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 laju kebat pasar, cerot ler kilang, sesamberan. Bawalah ke tempat yang terang cerita kecerobohan itu. Sinar yang tak terang, air yang tak membasahinya, hirup udara, luka duka harinya, bersenandung dendam kesombongan lagunya, pengakuan yang didambakan, lalu api yang menjadikannya abu, merintih pada penyesalan, mulai terbit sang surya hingga terbenamnya sandiakala. Buang bayi itu, Kunti. Jika bayi itu masih berada di Mandura, sama halnya kau coreng kehormatan kerajaan Mandura, Kunti. Ingat, Kunti, kau seorang putri yang menjadi primadona. Tingkah lakumu menjadi contoh, Kunti. Oh, Dewata. Apabila ayahanda tahu betapa hancur hatinya. Oh, Dewata. Dosa apa yang harus kami tanggung? Aku gagal menjadi kakak. Aku gagal mendidikmu. Buang bayi itu, Kunti. karena kau kulahirkan bukan dari besarnya nafsu, ibu menginginkanmu membawa sucinya harapan. Di matamu ini, ibu harap lahir kebijaksanaan dan kepandaian dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Dari tubuh yang kuat ini, ibu harap kau pegang erat kebenaran supaya bisa menuntun langkahmu dalam menjalani kehidupan. Ibu titipkan kalung ini yang mengikat batinmu dengan penuh rasa kasih sayangku, karena
pernah amun sembarang bentur kambing yang disesa. Katon branyapa samone bagus kang dadi warnane Gedam Rakusa Sang Basukarna Surya Putra Aton Denira Kayai Karya lan Sambatra Apa Rasa Ingkang Kaitan Pratitya Siwi. Maka berjalanlah waktu tanpa ada yang mampu menghalanginya. Tak memperdulikan benih yang merekah berkecambah atau pokok-pokok yang melabuk dan meranggas, juga tak memperdulikan tentang kehidupan dan kematian, karena tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berkarisma dalam asuhan Adirata dan Nada, suami istri yang merawat Karna dengan sepenuh jiwa. Kepiawaiannya menggiring tekadnya belajar di Sokalima. Ayah merasa bangga melihat keahlianmu dan keindahan tanganmu dalam mementang gandewa dan bermain keris. Serta kecerdasanmu dalam menyikapi segala peristiwa membuatku bangga karena, oh Dewata, anugerah bagiku menjadi orang tua dari anak ini. Semua itu karena tekad dari Ananda supaya menjadi satria yang unggul. Seperti halnya pangeran kerajaan Astina yang dididik oleh Mahaguru Dorna. Kabar yang tersebar, banyak orang kagum dengan kehebatan Pandawa, hingga membuat hati seorang karena penasaran akan kehebatannya. Maka izinkanlah Ananda pergi ke Sokalima, Ayah. Anakku, tekadmu dalam menuntut ilmu membuat hati ayahmu terharu. Ayah tak melarangmu, namun ingat Karna, Sokalima hanya tempat pendidikan untuk para pangeran dan bangsawan saja. Tapi Ayah, karena hanya ingin melihat murid Sokalima berlatih. Baiklah Karna, jika itu kemauanmu, ayah tak bisa membendungmu. Namun ingat Karna, tumandu ing empan mesti nggawa papan. Pangeran Hastinapura, di bawah teriknya Sang Surya, aku
ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian setelah kudidik selama ini. Angkat gandewa, tombak, keris, pedang, dan seluruh alat perang yang ada di sini. Tunjukkan kemampuan kalian. Hanya segini kemampuan para Pandawa. Menangkap sebilah keris saja tak mampu. Siapa kamu? Hamba karena putra Adirata Kusir Hastina, Raden. Berani sekali kau melempar kerisku. Tindakanmu itu sama dengan menghinaku. Menghina bagaimana, Pangeran? Hamba hanya ingin membantu pangeran dengan melempar keris itu. Mungkin tangan pangeran saja yang kurang cekatan. Semakin jumawa ucapmu. Tidak pantas seorang sudra berkata seperti itu kepada seorang pangeran. Tidak pantas bagaimana, Pangeran? Apakah seorang sudra sepertiku tak boleh membela diri? Lalu mengapa seorang ksatria merasa terhina bila mengetahui ada yang lebih unggul darinya? Kita buktikan di antara kita siapa yang lebih unggul. Baik, akan kutunjukkan pada Guru Dorna bahwa aku lebih unggul daripada Pangeran Hastinapura.
Apa yang terjadi? Tidak, Panembahan. Anak muda, siapa kamu? Hamba karena putra Adirata Kusir Hastina. Mengapa kau mengganggu jalannya pendidikan di Sokalima? Hamba bermaksud membantu Raden Permadi dengan melempar keris miliknya. Lalu Raden Permadi marah dan menghina hamba anak kusir. Apakah benar seperti itu, Permadi? Mohon maaf, Panembahan. Jika membantu apakah harus dengan melempar? Tanpa dibantu, hamba bisa mengambilnya sendiri. Karena tindakanmu salah. Terbukti kau penyebab kekacauan ini, Maha Guru. Mengapa hamba yang disalahkan? Mungkin tangan Raden Permadi saja yang tidak cekatan. Menangkap sebilah keris saja tidak mampu. Sekarang begini saja. Bagaimana bila kau angkat aku menjadi muridmu? Apa yang bisa kau andalkan dari muridmu ini? Sudah terbukti. Aku bisa melampaui kemampuannya. Tutup mulutmu karena ucapmu itu sama dengan menghinaku dan seluruh siswa Sokalima. Kau rendahkan Permadi layaknya kau satria yang paling unggul. Dan perlu kau ketahui, Sokalima tak akan menerima murid yang angkuh sepertimu. Basanta bergeser kembali ke peraduannya. Sandiakala merekah dengan indah. Angkasa memerah, megah. Sang Chandra mulai menunjukkan sinarnya. Hembusan angin berikan daya bagi semua jiwa, namun tidak bagi seorang Basukarna. Hanya ada rasa duka yang merajam jiwa pada setiap hembusan nafasnya. Oh, langkah kakinya tertatih, hatinya merintih. Terbayang-bayang ucap Guru Drona, pupuskan niat belajar di Sokalima. Pikiran karena tak karuan mencari jawaban pada setiap peristiwa. Lalu Memang aku seorang sudra, namun aku tak mau kalah dari para kesatria. Tekadku semakin bulat. Akan kutunjukkan aku bisa melebihi para pangeran Hastina. Aku karena bersumpah suatu hari nanti aku akan bertarung melawan Permadi. Ku kalahkan dia, lalu jagat ini akan mengakui kemampuanku. Terlihat sedih. Ada apa denganmu, Nak?
Memang Ananda sedang sedih, Ibu? Apa yang membuatmu sedih? Karena Ananda bimbang dengan hidup ini. Rasanya hidup ini tidak adil. Mengapa seorang sudra selalu mengalami penolakan dalam menimba ilmu? Mengapa kau berkata seperti itu? Karena Ananda dipermalukan oleh Guru Drona ketika di Sokalima, Ibu. Apa yang terjadi? Karena ingin menjadi murid di Sokalima, namun ditolak mentah-mentah oleh Guru Drona, Ibu. Anakku, ketahuilah Sokalima adalah padepokan untuk para pangeran saja. Namun Ibu, mengapa hanya diperuntukkan untuk para pangeran? Bukankah semua orang memiliki hak untuk menimba ilmu? Lalu mengapa penggolongan kasta selalu berlaku ketika dalam menimba ilmu? Apa gunanya pikiran dan akal, Ibu, jika tidak diasah dan dipergunakan sebagaimana mestinya? Karena Ibu tak mampu menjawab pertanyaanmu. Maafkan Ibu, nak. Tekadmu menuntut ilmu sangat besar. Kau anak yang cerdas. Lalu apa yang harus Ibu lakukan? Ananda tidak minta apa-apa, Ibu. Ananda hanya ingin pergi untuk mencari guru. Kumohon doa restu Ibu dan sampaikan hormat Ananda kepada Ayah Adirata. Ibu merestuimu. Doa Ibu mengalir layaknya air, nak. baik-baik saja. Terima kasih Kisana. Kau telah menyelamatkan hidupku. Tidak perlu kau berterima kasih kepadaku. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu sesama manusia. Kisana, ku ingin tahu siapa namamu. Namaku Bhargawa. Orang-orang memanggilku Begawan Parasurama. Duh, sang Begawan. Siapa namamu? Mengapa kau di hutan sendirian? Hamba sedang mencari guru sejati yang sudi membimbing sudra. Hamba selalu mengalami penolakan ketika ingin menimba ilmu. Tekad dan niatmu sangat kuat. Apa kau telah menemukan guru yang kau tuju? Hamba belum bertemu siapapun. Izinkanlah hamba menjadi murid Paduka.
Mengapa harus aku? Hamba sangat terpukau dengan cara Paduka memanah. Mata hamba terbeliak, jiwa hamba bergetar. Hamba sangat terkagum dengan cara Paduka mengusir hewan tanpa menyakitinya. Baiklah, aku akan mengangkatmu menjadi muridku. Kau akan kudidik di hutan ini, agar kau dapat melihat apa yang terjadi di alam. Sebab alam juga guru bagi setiap makhluknya. Basukarna, jangan kau gunakan ilmumu dan kemampuanmu untuk bertindak di jalan kejahatan. Gunakanlah ilmu dan kemampuan yang kau miliki untuk berbuat di jalan kebajikan. Jangan sampai ilmu yang kuberikan kepada kau gunakan untuk merusak ketentraman jagat ini. Woi Basukarna, ketahuilah Karna, di saat kau melepaskan Jemparing, jangan hanya kau gunakan mata untuk melihat, lalu tangan untuk membentangkan dewa saja. Namun, jadikanlah jiwa dan ragamu menjadi satu, seraya meminta doa kepada Sang Maha Pencipta. Karena semua ilmuku telah kuberikan padamu. Gunakan kemampuanmu untuk kedamaian jagat. Ingat pesanku ini. Jika ilmu dan kemampuanmu hanya kau gunakan untuk menyombongkan diri, memuja hawa nafsu, berbuat kejahatan yang merusak jagat, disitulah ilmu dan kemampuan yang kau miliki akan sirna bersama dengan nyawamu. Permati, jika kau bisa memanah sasaran itu, kau akan kunobatkan menjadi pemanah terbaik di dunia. Permati, Hamba Panembahan. mengapa dua anak panah yang kau lepaskan
hambanya melepaskan satu anak panah saja. Loh, lalu yang satu milik siapa? Milik saya, Panembahan. Siapa kamu? Apakah Panembahan lupa? Hamba karena seorang sudra yang ditolak oleh Guru Dorna. Lihat Panembahan, anak panah Permati dapat kupatahkan. Apakah Permati masih menyandang gelar pemanah terbaik di dunia? Jumawa masih melekat pada dirimu. Jika kau orang berilmu, apakah tindakan seperti ini dibenarkan? Kau selalu haus dengan pujian hingga lupa dengan tata krama. Aku guru yang mengadakan pendadaran dan kau mencoba merusaknya lagi. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Paman, paman, itu ada apa paman? Paman. Anak Prabu, lihatlah. Lihatlah anak Prabu. Lihatlah anak muda itu. Kenapa paman? Anak muda itu anak Prabu. Anak muda itu bisa mengalahkan Permati. Apa benar paman? Iya, iya. Iya anak Prabu. Wah, wah, benar paman. Benar. Hahaha. Tunggu di sana. Siapa kamu? Aku Duryudana, pangeran dari Hastina. Ada apa pangeran? Apa kau juga ingin menghina hamba seorang sudra? Siapa namamu? Hamba karena putra Adirata. Ada apa pangeran? Aku kagum melihatmu. Dan sayang, jika kemampuanmu itu hanya dijadikan bahan cemoohan, alangkah baiknya kemampuanmu itu kau gunakan untuk mengabdi di negara Hastina. Apakah kau bersedia untuk kujadikan raja di Awangga? Yang benar saja pangeran. Tentu saja. Dan kau akan kuangkat menjadi saudaraku. Jika itu yang pangeran mau, aku bersedia. Aku bersumpah untuk mengabdikan jiwa dan ragaku pada Hastinapura. Tentang duka yang kini jadi bahagia, asa yang berbuah bangga, lalu mimpi yang menjadi pasti, dan angan-angan yang telah terbayarkan. Sang peringkik tak perlu lagi dicucinya, rumputan tak perlu lagi dicarinya, sebab gelar raja menyandang sang Basukara. Mahkota terpasang di kepalanya. Kehormatan, pujian, kekuasaan telah digenggamnya. Kini anak kusir menjadi Raja Awangga, Adipati Karna Basusena. Karena sembah bekti hamba ayah. Mau apa kau kemari? Mau apa kau kemari Karna?
Ananda ingin membawa ayahanda dan ibunda untuk pergi ke kerajaan Awangga. Tidak pantas ayah seorang raja menjadi kusir. Apa katamu? Lalu kau merasa malu jika mempunyai ayah seorang kusir? Tidak, ayahanda. Maksud Ananda bukan seperti itu. Hamba hanya ingin membahagiakan ayahanda. Hamba tidak tega melihat ayahanda menjadi kusir. Lebih baik aku menjadi kusir daripada menjadi antek Duryudana. Lebih baik aku hidup sederhana daripada bergemilang harta hasil dari pemerasan di Hastina. Dan ingat, aku tidak pernah mendidik seorang anak dengan sifat sombong. Sombong bagaimana, ayah? Kau merendahkan harga diri ayahmu ini dengan mengganggu jalannya pendataran di alun-alun Hastina. Dan dengan bangganya kau menerima ajakan Duryudana, lalu kau sombongkan di hadapan ayahmu. Dengan menjadi raja. Kau kira menjadi raja itu hal yang mudah? Pergi kau dari sini, aku tak sudi melihatmu. Pergi dari sini. Ada apa dengan semua orang? Ketika aku belum menjadi apa-apa, semua orang menghinaku. Ketika aku menjadi raja, ayahku menolakku. Oh Tuhan, cobaan apa ini? Sudah saatnya Baratayuda harus terlaksana. Jika Pandawa meminta hak kerajaan, maka hak kita adalah mempertahankannya. Kibarkan bendera perang, kita harus melawan. Perjuangkan kehormatan kerajaan Hastinapura. Adipati Karna bersumpah akan menjadi senopati Baratayuda. Baiklah saudaraku, kalau begitu aku menyatakan Hastinapura akan berperang melawan Pandawa. Oh, ya, ya. Hei, maju, maju. Perang agung telah Barata merenggut asa, hancurkan harap. Ribuan tombak berterbangan merajam semua jiwa yang ada. Pedang-pedang terhunus mencari mangsa pada setiap tebasannya. Kuruseta memerah banjir darah, aroma-aroma kematian menyeruak dari sudut-sudut medan peperangan. Bangkai-bangkai kuda, gajah tergeletak. Baratayuda Jaya Binangun, Baratayuda Jaya Binangun, Baratayuda Jaya Binangun tak terhentikan.
Aku muak dengan semua ini. Hastinapura kini hanya macan yang kehilangan taringnya. Suaranya yang lantang kini tak lagi terdengar. Kemampuannya untuk berperang juga sudah hilang. Sabar keponakanku. Kita harus istirahat untuk perang besok dan kita harus menyusun strategi. Apa gunanya menyusun serangan jika semua yang ada di pihak kita adalah pengecut? Apa yang kau katakan, anak Prabu? Aku Salya mertuamu siap untuk menjadi senopati. Tak usah, Ayahanda. Ananda menunggu seseorang yang bersumpah akan mengabdi untuk kejayaan Duryudana. Jika dia tidak ingat, Ananda sendiri yang akan maju menjadi senopati. Bahkan Ananda sudah siap mati esok hari. Paman Sengguni, perintahkan para prajurit untuk menyiapkan. Yang kau maksud adalah aku. Sumpah dan janji itu masih tertanam dalam jiwa ini. Aku tidak akan mengingkarinya. Bahkan ini yang kuperintah menjadi senopati Hastina dan bertarung dengan para Pandawa. Bagus, ternyata kau masih ingat. Sudah pasti esok hari Pandawa akan mengalami kekalahan. Namun aku ingin Ayahanda Prabu Salya yang mengusiriku. Apa telingaku tidak salah dengar? Kau ingin aku mengusirimu? Benar Ayahanda. Apa maumu karena? Kau merendahkan derajatku di hadapan Raja Hastina. Apa yang salah Ayahanda? Bukankah Ayahanda juga memihak Hastina? Dan mengapa Ayahanda terhina bila menjadi kusir? Sebagai sekutu seharusnya berkewajiban untuk bekerja sama tanpa memperdulikan apapun. Karena kata-katamu tak pantas diucapkan. Kau memang benar-benar menantu tak tahu diri. Jikalau bukan karena anak Prabu Duryudana, aku tak sudi menjadi kusirmu. Jika semua ini harus dilakukan, mengapa Ayahanda enggan untuk melakukannya? Ananda tidak ada niatan untuk mempermalukan Ayahanda. Sebab di sisi Pandawa, Arjuna dikusir oleh Prabu Kresna. Dan yang imbang dengan Prabu Kresna adalah Ayahanda Prabu Salya. Baiklah. Baiklah, karena aku akan mengusirmu. Namun kau harus meminta restu dari orang tua kandungmu. Sebuah kebahagiaan yang tak terpungkiri kau datang, nak. Iya, Ibu. Ada apa kau datang kemari, karena Ibu? Karena kesini hanya untuk meminta restu kepada Ibu Kunti. Karena esok hari, karena akan menjadi senopati Bharatayuda, karena Pandawa adalah adikmu, Ibu.
Di peperangan, Ananda dan para Pandawa memiliki kewajiban yang sama. Kedatangan Ananda kemari untuk meminta doa restu untuk yang pertama dan terakhir kali. Karena ibu tak ingin anaknya saling bunuh. Apa kau tega melihat ibumu ini menangis setiap hari karena ibu? Jika ibu menyayangiku, mengapa ibu membuangku? Aku tidak membuangmu karena apakah harus kujelaskan lagi? Tolong urungkan niatmu karena bila perlu aku sudi bersujud di hadapanmu. Ibu tidak bersalah. Tak perlu meminta maaf kepada karena tekad karena sudah bulat ibu. Dan karena meminta restu untuk yang pertama dan terakhir kalinya ibu. Karena urungkan niatmu nak. Arno Senopati, Arno Senopati, Arno Senopati, Arno Senopati, Arno Senopati, Arno Senopati. Anoko Senopati, Anoko Senopati, Mati Senopati, Senopati. Ayo lepaskan Brahmastramu. Jika kau mampu, lepaskan karena ketahuilah karena ilmu dan kemampuanmu tak akan berguna karena kau sombongkan ilmumu hingga mata dan hatimu dibutakan dengan nafsu. Ilmu apapun bila kau gunakan di jalan keburukan pada akhirnya hanya akan membawa petaka bagimu karena aduh Kakanda Prabu, jika memang selama ini yang Basukarna lakukan adalah kesalahan, maka memang sebaiknya
Semua kesalahan itu harus ditebus dalam Bharatayuda ini. Karena yang selama ini dibutakan oleh pengakuan memang sepantasnya harus sirna bersama dengan raga dan jiwa ini. Di penghujung sandiakala, Basukarna menyerahkan leher ini untuk kemenangan para Pandawa. Tentang seorang dalang. Siapakah mereka? Apakah mereka yang berada di balik tindakan-tindakan anarkis? Siapakah seorang dalang? Apakah mereka yang menjadi pemimpin tindakan-tindakan kriminal? Lalu mengapa selalu dalang yang dikaitkan dengan hal-hal yang menyimpang? Lalu sebenarnya siapakah seorang dalang? Seorang guru pernah berkata, dalang, ngudal, piwulang, lumantar lakon. Lakon kinlar, ngrembakake piwulang luhur, dilarane para leluhur. Dalang, nguripke barang kang tan ono nyawane. Wayang minangka titah, dalang kang dadi gusti. Suluk, sabet, gending, serepek, sampak, ayak, kombangan, keprak, bodokan, dalang, dan kamilah dalang. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Himadaliska atau Himpunan Mahasiswa Pedalangan Isi Surakarta Fakultas Seni Pertunjukan Isi Surakarta tentunya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan mahasiswa dari jurusan pedalangan. Mungkin boleh memberikan penghormatan secara bersama-sama.